Nama saya Nick Alexander, sebagai moderator dalam webinar kali ini, sekaligus presenter dalam webinar ini. Ya, baik. Pertama-tama, tema yang akan dibicarakan pada hari ini adalah pengenalan dan urgensi pemasaran digital atau digital marketing. Pertama-tama kita melihat definisi dari apa itu digital marketing atau pemasaran digital. Diambil dari kata digital dan marketing atau pemasaran. Kalau digital itu bisa dibilang sebagai sebuah media yang menggantikan media-media fisik, misalkan seperti koran dan majalah yang sebelumnya itu membutuhkan kertas. Dengan teknologi atau digital ini, itu sekarang sudah tidak membutuhkan kertas, tapi hanya membutuhkan semacam gadget atau misalkan smartphone, laptop, dan lain-lainnya itu. Sementara pemasaran itu bisa dibilang sebagai sebuah teknik, ilmu, atau strategi yang digunakan untuk misalkan menawarkan produk dan jasa yang oleh penjual kepada pembelinya. Digital marketing bisa kita simpulkan sebagai sebuah aktivitas pemasaran suatu produk atau jasa melalui media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Bisa juga dikatakan sebagai strategi pemasaran melalui media digital dan internet. Terus, apa alasan untuk memilih digital marketing dibandingkan dengan pemasaran biasa? Pertama, akses terhadap digital marketing itu bisa dinilai mudah dan fleksibel. Hal ini disebabkan karena pertama, banyak masyarakat terutama di Indonesia itu sekarang ini sudah memiliki smartphone ataupun gadget-gadget yang sudah memiliki kemampuan untuk mengakses internet. Pertama. Kedua, terbuka bagi semua golongan. Kurang lebih alasannya sama seperti sebelumnya. Bisa dibilang hampir semua golongan terutama di Indonesia itu sekarang sudah memiliki yang namanya gadget atau smartphone. Ketiga, terkait digital marketing itu telah diatur dalam hukum, yaitu pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan pada UU ITE, UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 1320 KUH Perdata, dan dijamin oleh instansi terkait, misalkan apabila kita menggunakan e-commerce. Selain itu, faktor yang paling mempengaruhi, terutama pada masa sekarang ini, adalah pengaruh karena pandemi COVID-19 yang mendorong aktivitas secara daring. Selanjutnya adalah terkait data-data, terutama penggunaan internet dan penggunaan telepon genggam yang diambil pada tahun 2001 pada bulan Januari, di mana data-data ini diambil di Indonesia. Bisa kita lihat telah dari total populasi sebesar 7,83 miliar masyarakat Indonesia itu sudah 56,4%-nya sudah termasuk dari urbanisasi, di mana masyarakat desa itu sudah mulai mengenal yang namanya budaya dari kota. Selain itu juga pengguna telepon genggam itu sekitar 5,22 miliar, dan pengguna internetnya sekitar 4,66 miliar, dan pengguna media sosial yang aktif itu sekitar 4,20 miliar. Selanjutnya, ini adalah grafik dari seberapa lama sih penggunaan waktu dalam media yang digunakan dalam penggunaan media sosial. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari misalnya dari 2015 itu 1 jam 51 menit, hampir 2 jam itu
meningkat menjadi 2 jam 8 menit, peningkatannya sekitar 14,8%. Dari 2016 ke 2017, dari 2 jam 8 menit jadi 2 jam 15 menit, peningkatannya sekitar 5,3%. Dari 2017 menuju 2018, peningkatannya sekitar 5,6%, yaitu dari 2 jam 15 menit menuju 2 jam 22 menit. Dari 2018 ke 2019, dari 2 jam 22 menit menjadi 2 jam 25 menit, sekitar 1,7%. Dan dari 2019 ke 2020 dengan waktu peningkatan sekitar 0,4%, cukup sedikit gitu ya. Tapi bisa kita lihat dari grafik ini, waktu penggunaan media sosial itu makin lama semakin meningkat. Peningkatannya juga cukup signifikan, terutama dari 2015 menuju 2016 sampai ke 2020, di mana peningkatannya itu hampir sekitar berapa menit ya itu? 34 menit dari 2015 ke 2020. Selamat datang Ibu Tri pada webinar kami. Ya. Selanjutnya adalah evolusi terkait waktu yang digunakan dalam penggunaan internet. Hampir serupa dengan sebelumnya itu sosial media, terutama internet ini lebih mencangkup area yang lebih besar dan lebih beragam pastinya. Datanya juga sama dari 2015 menuju 2020, di mana dari 2015 terdapat peningkatan 2,4% dengan kenaikan sekitar 9 menit, dari 6 jam 20 menit sampai 6 jam 29 menit. Dari 2016 ke 2017 sekitar 4,4%, dengan peningkatan dari 6 jam 29 menit menjadi 6 jam 46 menit. Dari 2017 ke 2018 peningkatan sedikit, itu 0,5%, dari 6 jam 46 menit menjadi 6 jam 48 menit. Dari 2018 menuju 2019 terdapat pengurangan sekitar 10 menit, itu dari 6 jam 48 menit menjadi 6 jam 38 menit. Dan dari 2019 ke 2020 peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan, kenaikan 4%, dari 6 jam 38 menit jadi 6 jam 54 menit. Dari data-data berikut ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perkembangan yang cukup signifikan juga, terutama dalam penggunaan internet. Dari sebenarnya waktu penggunaan juga cukup lama, sekitar 6 jam, dibandingkan dengan apabila kita bandingkan dengan sosial media yang hanya sekitar 2 jaman. Penggunaan internet sendiri jauh lebih lama karena mencakup area yang lebih luas dan lebih beragam tentunya. Selain itu juga faktor-faktor penggunaan internet itu juga karena informasi yang ada di internet itu semakin beragam pastinya ya. Baik, ini sekian dari pengenalan terkait digital marketing. Kemudian kita beralih ke apa sih alasan pemasaran digital ini semakin penting di era ini. Pertama, itu ada penggunaan internet yang semakin intens karena menyebabkan orang-orang memiliki ketergantungan terhadap internet. Hal ini disebabkan karena tentunya pandemi, di era pandemi di mana orang-orang kan semakin meminimalisir interaksi dengan sesama orang lain. Jadi salah satu media yang digunakan itu adalah internet untuk berkomunikasi dengan orang lain, selain karena tidak menggunakan tatap muka, juga lebih bisa mencapai hampir semua orang di seluruh dunia selama ada jaringan internetnya. Kedua, itu adalah mulai dilupakannya teknik-teknik jual beli tradisional, di mana dengan adanya modernisasi, teknik-teknik yang tradisional atau bisa dibilang konvensional, seperti misalkan pasar-pasar pada umumnya itu bisa dibilang semakin kita orang-orang itu semakin memilih untuk yang lebih modern dibandingin yang tradisional, karena modern itu selain lebih mudah juga lebih lebih fleksibel dan lain-lainnya itu. Terus yang ketiga, orang-orang lebih menyukai aktivitas yang lebih mudah digunakan. Tentunya digital marketing. Perkembangan teknologi itu
itu punya tujuan untuk membantu aktivitas-aktivitas manusia. Jadi orang-orang tentunya akan lebih menyukai teknologi yang terutama yang semakin modern dibandingin teknologi-teknologi yang misalkan bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Karena teknologi modern selain lebih efisien juga lebih eh, lebih mudah digunakan. Sekian alasan terkait urgensi digital marketing. Selanjutnya akan kita maju ke dalam sesi tanya jawab dengan narasumber kami, Mbak Stevi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Stevi. Jadi berikut usaha kecil yang dijalankan oleh Mbak Stevi, yaitu Titip Yastef. Ini ada usaha titip jasa jual beli barang impor ya, jual beli barang impor yang dilaksanakan oleh Mbak Stevi. Itu dilakukan di beragam sosial media, juga beragam platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Carousel, dan tentunya Instagram. Berikut produk-produknya yang dijual oleh Mbak Stevi itu ada Erawadi Crystal Deodoran dari Thailand dan aksesoris lainnya. Permisi, Mbak Stevi, apakah ada di tempat? Ya, halo semua. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi. Ya, jadi, saya persilakan. Enggak, ini saya mau tambahin aja. Ini sebenarnya kan barangnya udah pada habis ya. Kalau sekarang sih saya lebih fokus untuk barang kesehatan. Jadi yang Erawada ini. Cuma kebetulan kemarin itu memang udah lagi pada habis, terus yang masih ada stok baru sisa 2 ini doang gitu. Kalau yang aksesoris ini sebenarnya cuma kayak selingan-selingan sih, iseng-iseng aja. Iya, terima kasih Mbak atas informasi tambahannya. Iya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan singkat terkait usaha yang telah dilakukan oleh Mbak Stevi. Itu pertama, kira-kira Mbak Stevi ini sudah berapa lama sih menjalankan usahanya ini? Sebenarnya kalau pakai digital marketing, dulu awalnya tuh pakai waktu lagi kuliah. Waktu itu kan belum ada Shopee, Tokped belum ada. Jadi cuma ada Instagram. Nah, dulu pertama kali itu pasarnya di Instagram. Tapi pasarnya juga bukan barang ini ya. Kalau barang ini sekarang main di Tokopedia, Shopee. Gitu-gitu tuh mulai waktu pas kerja kemarin. Baik, nah selanjutnya, apakah dengan adanya digital marketing atau pemasaran digital ini membawa dampak yang cukup berarti bagi usaha Mbak? Iya sih pasti. Karena kalau secara digital marketing kan semua online. Transaksi juga jadi mudah kan. Yang kedua, pasar juga jadi meluas. Jadi bisa kita jualan contoh kayak Shopee, kita bisa jual ke luar kota. Bisa juga kan sekarang Shopee itu ke luar negeri bisa. Terus marketing, pemasaran, pengenalan produk yang kita jual juga jadi gampang gitu. Kita tinggal posting di sosial media gitu kan. Kalau ini menurut Mbak ya, kira-kira digital marketing itu di Indonesia berjalan dengan baik nggak sih Mbak? Sangat baik sih. Terutama waktu pertama kali Tokopedia ya pertama kali ya. Baru Shopee terus kemudian muncul yang lain kan ada Bukalapak dan lain-lain itu benar-benar baik sih. Karena kan ini bantu untuk kayak pengusaha contohnya kayak aku UMKM gitu kan yang masih mainnya kecil-kecilan aja gitu. Jadi dulu mungkin yang harus punya toko offline baru bisa jualan kan sekarang nggak harus. Jadi bisa bisnis di rumah kayak gitu. Banyak sih manfaatnya. Kira-kira menurut Mbak juga digital marketing itu ada peluangnya nggak sih bagi usaha kecil dan menengah mikro UMKM gitu? Ada sih pasti. Itu satu pasarnya. Tadi kan yang biasanya offline sekarang bisa online. Bisa ke luar kota, ke luar negeri juga bisa.
Kemudian sistem ordernya juga jadi gampang. Karena kalau misalkan online kayak gini kan semua orderan pasti masuknya ke sistem. Jadi lebih gampang untuk tracking juga. Kalau dulu kan enggak, kita mesti kayak satu-satu follow up, satu orderan apa kita mesti catat. Kayak gitu kan bisa human error kan. Kemudian bisa juga nih, bisa hemat biaya promosi juga. Mungkin dulu cuma bisa pakai iklan TV atau mungkin pakai brosur selebaran karena nggak usah harus kayak tinggal modal internet, HP kan udah bisa pasarin produknya itu. Kalau menurut Mbak juga, tantangan digital marketing itu terutama bagi UMKM itu apa ya, Mbak? Satu sih, mereka harus kalau memang mau berjualan di pakai apa namanya platform digital marketing ini memang harus familiar dulu dengan sistemnya, aplikasinya. Contoh misalkan Shopee atau Tokopedia itu kan dua platform yang berbeda. Jadi kan masing-masing platform itu kan punya ke apa namanya ciri-ciri yang berbeda lah masing-masing. Misalnya satu bisa pakai program gratis ongkir, contoh kayak gitu. Bisa juga pakai fasilitas iklannya. Terus kemudian ya harus bisa kreatif juga barang yang dijual. Misalkan dari sisi foto mesti bikinnya menarik, atau mungkin bikin TikTok atau bikin video. Jadi orang lebih tertarik kan kalau sekarang kan kebanyakan yang pakai HP, internet itu kan sosial media kebanyakan anak muda. Jadi kita harus bikin semenarik mungkin lah. Terus harus bisa bersaing juga produknya sama saingan yang lain. Karena kan kita saingan nih, ibaratnya kita saingan sama satu Indonesia gitu kan, jual Indonesia. Kalau dulu mungkin belum ada digital, paling kita saingannya cuma kayak toko sebelah aja atau tetangga gitu. Baik, Mbak. Kemudian saya juga ada pertanyaan nih, kalau menurut Mbak sendiri, digital marketing ini kenapa sih bisa menjadi sebuah urgensi atau apa, urgensi itu bisa dibilang Harusan fenomena ya. yang Sekarang kan semua serba digital. Kalau kita lihat ke Indonesia sekarang juga semua udah serba online. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin zaman. Nggak bisa yang kayak dulu misalkan punya toko offline, tapi nggak mau pakai online sekarang ya bakal mati juga bisnisnya gitu. Jadi harus bisa ikutin. baik. Kira-kira tadi kan Mbak sudah memberikan ada saran dan apa tips-tips kecil nih. Tapi kira-kira bagaimana sih Mbak bisa menjalankan apa usaha digital marketing itu untuk jangka waktu yang lama? Jangka waktu yang lama. Ya harus tekun sih. Satu harus kalau memang punya prinsip, kalau memang mau punya bisnis sendiri, satu harus dari diri sendiri dulu, harus tekun cari apa namanya produknya yang unik, kemudian cari cara bagaimana ya caranya pasarin ini produk supaya laku. Terus yang kedua modal, harus ada modal nekat sih sebenarnya. Harus coba-coba lah sendiri kalau memang mau coba untuk terjun ke jadi UMKM gitu, untuk mulai bisnis. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Kira-kira Bapak atau Ibu dari UMKM Kedungpo ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Saya persilakan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Triwahyuni, mohon maaf karena saya tertinggal materi. Jadi sebenarnya saya itu ada usaha UMKM kecil-kecilan gitu ya, Bu. Di sini kami bergerak di bidang makanan ringan sama minuman wedang woh, wedang secang. Yang saya tanyakan di sini, kami itu dalam segi teknologi, maksudnya penggunaan Shopee dan sebagainya itu kami belum masuk ke sana. Jadi lewat acara ini, bisakah dari membantu kami untuk bisa promosi di lewat semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk sementara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ibu, maksudnya jadi bagaimana cara penggunaannya gitu Ya, untuk supaya pemasarannya? iya. Paling kalau Ibu bisa misalnya buka sekarang kalau mau coba bisa sih misalnya download dulu Tokopedia atau misalkan Shopee. Tokopedia dulu aja Bu, mungkin kalau Tokopedia kalau menurut saya lebih mudah sih pakainya, lebih nggak banyak aturannya daripada Shopee. Jadi paling ya setelah itu karena Ibu jual makanan, mungkin pertimbangannya adalah atur kurirnya sih. Kurirnya itu kan berarti kalau makanan Ibu, misal makanan kering, harusnya bisa tahan lama kan. Mungkin masih bisa tuh pakai kurir yang kayak JNE reguler, yang bisa 2-3 hari gitu loh. Kayak antar aja atau si cepat gitu. Tapi mungkin kalau makanan yang kayak langsung sehari harus dihabisin, yang cepet basi, mungkin Ibu harus pilih yang kayak misal Gojek, GoSend, gitu. Terus kalau misalkan Ibu mau mulai masarin di sosial media, bisa juga bikin di Instagram. Nanti Ibu posting, tapi kalau bisa postingnya dengan gambar yang menarik Bu, karena kalau gambar yang menarik, biasa orang lebih suka liatnya, lebih bisa follow akun Instagram Ibu juga gitu. Terus ya pakai hashtag lah Bu kalau di Instagram. Biasa kalau pakai hashtag tuh lebih banyak yang cari. Nah, cari hashtagnya tuh gimana? Ibu bisa lihat ke saingan Ibu. Jadi misalkan Ibu ketik aja di Instagram, misalnya Ibu tadi jualnya wedang jahe. Ibu ketik wedang jahe. Nah, itu pasti nanti keluar tuh akun Instagram mungkin yang jual sama produknya ke Ibu. Ibu bisa nyontek juga dari pesaing dari situ. Gimana mereka masarin produknya, misalnya gambarnya gimana, atau mungkin packagingnya gimana, hashtagnya yang mereka pakai tuh apa sih gitu. Terus kemudian dari followernya mungkin Ibu juga bisa tuh follow-followin. Jadi siapa tahu emang followernya itu yang kan sebenarnya follower ini kan yang ikut Instagram pesaing yang Ibu ini wedang jahe ini kan karena memang mau tertarik sama wedang jahe gitu kan. Jadi Ibu mungkin bisa follow mereka, nah mereka bisa lihat akun Instagram Ibu, oh sama nih wedang jahe, misalnya Ibu jual dengan harga yang lebih murah, mereka bisa aja order ke Ibu gitu. Iya, terima kasih. Kira-kira dari teman-teman tim KKN Game, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisana. Selamat pagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak perwakilan UMKM Kedumpoh dan Melipar yang hadir pada hari ini. Saya ingin menambahkan dari yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh teman saya Nick dan Bu Stevi juga. Melanjutkan jawaban untuk Bu Triwahyuni ini untuk perkenalan penggunaan platform-platform untuk pemasaran online ini juga sudah kami rencanakan Bu. Jadi rencananya untuk sesi yang pelatihan ini akan kami selenggarakan di minggu depan. Jadi mungkin untuk minggu depan kami akan mempersiapkan materi-materi untuk penggunaan platform-platform pemasaran online lainnya seperti itu. Sebenarnya sih apa ya Mbak? Kami itu pengennya pelatihannya itu secara langsung ya, sehingga apapun itu bisa langsung penerapan kayak gitu. Kalau kayak gini, oh ya kita saat ini bisa mendengarkan, oh seperti ini. Tapi nanti ketika kita mau mengaplikasikannya itu banyak hal yang sekiranya kami belum tahu, tapi terus ya udah terbentur. Setelah itu ya udahlah nggak jadi kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya offline kan bisa langsung penerapan. Iya, ini mungkin karena keterbatasan kondisi saat ini juga ya Bu, jadi mungkin akan kami usahakan untuk gimana caranya supaya minggu depan pelatihan penggunaan platformnya juga bisa lebih efektif Bu. Mungkin walaupun kami dan ibu-ibu peserta UMKM juga terbatasannya melalui virtual, tapi insya Allah kami usahakan untuk bisa
memberikan pelatihan secara efektif seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Mohon maaf. Maaf Kak, ini suaranya hilang. Suaranya hilang. Apakah sudah terdengar, Bu? Tes Ibu Tri, apakah sudah terdengar? Sepertinya Ibu Tri keputus ya. Halo. Oke. Ya, Bu. Sudah masuk suaranya, Ibu. Tadi putus-putus suaranya hilang. Oh, baik, Bu. Silakan Alia untuk diulang lagi. Mungkin yang tadi. Oh iya, begini Bu, jadi karena keterbatasan kondisi saat ini juga, sehingga kami belum bisa datang untuk secara offline mendampingi Ibu secara langsung seperti itu, kami insya Allah akan mengusahakan sebisa kami supaya minggu depan saat pelatihan penggunaan platformnya, penggunaan platform pemasaran online ini bisa berjalan dengan efektif. Mungkin untuk minggu depan akan ada mungkin dalam bentuk video ya Bu, sehingga dari UMKM peserta UMKM yang mengikuti pelatihan ini bisa langsung mengikuti seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Tri. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bu Yunia atau Bu Rini? Untuk sampai saat ini belum ada pertanyaan, Mas, dari kami. Ya, baik Bu. Jadi saya akan merekap ulang materi-materi yang ada di sesi kali ini terkait pengenalan dan urgensi dari pemasaran digital atau digital marketing. Pertama, dari definisi digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital ini bisa dikenal sebagai suatu aktivitas pemasaran produk atau jasa melalui media digital dengan memanfaatkan jaringan internet, atau bisa juga dibilang sebagai strategi pemasaran melalui media digital dan internet. Mantap. Terus apa sih alasannya kita memilih pemasaran digital dibandingkan pemasaran biasa di era modern ini? Pertama, terkait pemasaran digital ini, aksesnya yang lebih mudah, fleksibel dan terbuka itu mendorong sangat intens ya penggunaannya pemasaran digital. Kenapa aksesnya mudah, fleksibel dan bisa dibilang terbuka bagi semua golongan itu? Karena pertama, masyarakat di Indonesia, terutama di Indonesia itu sudah banyak yang memiliki yang namanya gadget, dan juga beberapa mungkin belum mendapatkan dari internet, tapi mayoritas terutama di Pulau Jawa sudah memiliki akses yang lebih mudah terhadap internet, terutama internet. Selain itu terbuka bagi semua golongan, berarti mau dari maksudnya golongan yang orang kaya, orang menengah ataupun menengah ke bawah itu semuanya bisa istilahnya memanfaatkan digital marketing ini untuk misalkan usahanya. Selain itu, digital marketing ini sudah diatur dalam hukum, itu UU nomor 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, UU perubahan nomor 19 tahun 2016, terus UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 1320 KUH Perdata, dan dijamin oleh instansi terkait, misalkan platform e-commerce yang digunakan. Selain itu juga pengaruh dari pandemi COVID-19 mendorong aktivitas secara daring itu lebih intens.
Terus berikut data-datanya. Pertama itu perbandingan datanya dari total populasi pengguna mobile phone tuh, pengguna telepon genggam, pengguna internet, dan penggunanya sosial media. Dari tahun ke tahun, penggunaan terutama sosial media itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan, yang dari awalnya sekitar 2 jaman jadi 2,5 jam. Peningkatannya itu cukup tinggi, dari 2015 itu sekitar 14,8%, sampai ke 2020. Itu kenaikannya sekitar 34 menit. Selanjutnya itu pengguna internet, bisa dibilang hampir sama dengan pengguna sosial media, tapi internet ini mencakup informasi yang lebih luas dan lebih bisa bilang lebih terupdate mungkin ya Bu ya. Itu perkembangannya dari penggunaan internet itu sekitar 6 jam, dari yang 2015 itu sekitar 6 jam 20 menit, terus naik, sempat mengalami penurunan sekitar 2018 ke 2019, dan naik lagi yang naiknya cukup signifikan sekitar jadi 6 jam 54 menit, sekitar 34 menit juga, menunjukkan kalau orang-orang itu semakin aktif dalam penggunaan internet. Selanjutnya itu apa sih alasan kenapa pemasaran digital itu menjadi sebuah urgensi, atau kalau urgensi itu bisa dibilang kewajiban atau keharusan gitu ya. Itu pertama karena orang itu kan punya kalau menggunakan internet itu lebih intens. Jadi orang juga memiliki ketergantungan terutama terhadap internet gitu. Karena apa-apa di internet itu sekarang udah lengkap gitu. Terus kedua, mulai dilupakannya teknik-teknik jual beli tradisional, karena tentunya kalau ada yang lebih modern, yang tradisional kan biasanya kan lebih bisa dibilang tergeserkan lah posisinya Bu, karena modern itu kan pertama bisa memudahkan aktivitas-aktivitas orang, terus selain itu aksesnya lebih mudah, bisa diakses oleh siapa saja dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Kira-kira apakah masih ada yang ingin bertanya? Sementara cukup Mas, saya rasa. Baik Bu, kira-kira dari teman-teman tim KKN UGM, apakah ada yang ingin menambahkan terkait sesi kali ini, terkait pengenalan dan urgensi dari digital marketing? Kalau dari saya cukup, atau mungkin untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya kami ingin mungkin mendengarkan dari Bu Yunia, Bu Rini, Bu Tri, itu harapannya seperti apa, atau hal mana yang mungkin perlu sekali, atau kebutuhan untuk yang dibantunya itu dari hal yang mana, seperti dari hal pemasarannya. Seperti itu mungkin untuk tambahan informasi kami. Itu untuk materi minggu depan ya Mbak ya? Iya Bu. Untuk penggunaan platform seperti itu minggu depan. Baik Mbak. Ibu Yunia, sejauh ini penggunaan platformnya sudah menggunakan apa saja, Bu? Ibu Tri? Ya. Oh iya. Sejauh ini Ibu penggunaan platformnya sudah apa saja, Ibu? Penggunaan kami itu hanya penjualan kami itu selama ini hanya lewat WA saja, Bu. Oh, oke. Oke, mungkin berarti mungkin kebutuhan untuk lebih lanjut platform lain seperti ya, Bu ya, yang dibutuhkan untuk pelatihannya. Iya. Jadi emang kami untuk penjualan itu selama ini
Kami hanya lewat orang per orang dan ya itu lewat WA. Jadi saya aktif untuk story-story di WA seperti itu. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tri. Ya, sama-sama Mbak. Mungkin dari Bu Yuni atau Bu Rini, ada yang ingin disampaikan tentang penggunaan platformnya, apa yang bisa kami bantu untuk keberlanjutan platformnya tersebut. Untuk saya sendiri Mbak Yunia, alhamdulillah kami sudah menggunakan lewat WA, Facebook, Shopee, sama Bu Rini. Begitu Mbak. WA, Facebook gitu ya Bu ya? Kendala kami terkadang terkait dengan sinyalnya karena maklum rumah kami pedesaan Mbak, gunung sekali. Iya. Gitu. Dan kekurangan kami ya di modalnya Mbak, terus terang begitu. Alhamdulillah untuk pemasaran kami ya cukup terkendala dengan modal itu saja Mbak. Terima kasih. Oh iya. Baik. Terima kasih Bu Yunia dan Bu Tri atas tanggapannya. Semoga kami di pelatihan-pelatihan selanjutnya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pemasaran digital. Seperti itu. Iya, terima kasih. Mbak, kalau boleh ini sekedar masukan, karena saya terus terang saya tadi kan ketinggalan ya untuk mengikuti ini. Alangkah lebih baiknya ketika ini kan berarti ada 3 anggota dari UMKM ya. Ada satu lagi Bu, maaf. Jadi Pak Sumanto kebetulan hari ini berhalangan, jadi terdapat 4. Oh ya, mungkin yang hari ini hadir entah tadi udah kenalan atau belum, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kita kenalan alamatnya di mana dan itu usahanya apa sehingga kita pun di luar ini itu bisa saling komunikasi, bisa saling tukar informasi dan sebagainya. Karena terus terang ketika seperti ini sama-sama kedompoh tapi tidak kenal ya nggak enak rasanya. Iya Bu, baik-baik. Maaf tadi kami juga lupa untuk mempersilahkan Bapak Ibu untuk kenalan. Mungkin dari Ibu Tri, mungkin sekaligus buka kamera sebentar biar Ibu Yunianya bisa dan Bu Rininya bisa tahu sambil kenalan alamatnya. Monggo Bu Tri. Ya mohon maaf saya nggak buka kameranya karena saya tadi baru pulang dari kerja bakti, belum mandi, yang lainnya sudah rapi-rapi semua. Nggak apa-apa Bu. Supaya Bu Yunianya juga, oh ini toh Bu Tri, seperti itu. Ya Allah Mbak Tri. Masa orang kenal aku. Bu Yunianya open cam juga boleh Bu, biar Bu Trinya ingat. Ya Allah. Yang mana? Mbak Tri, ya Allah. Sudah ingat belum Bu Tri? Belum ingat. Halo Mbak Tri. Aku. Halo. Ya Allah. Allah Yunia. Ya. Oke, Mbak. Sudah kenal Bu? Sudah ingat? Ya. Sama Bu Rini? Enggak saya. Oke ya Mbak, ternyata ini dekat rumah saya. Ya Allah. Berarti sudah saling kenal ya Bu? Ya, dan itu ternyata dekat rumah saya. Jadi kalau kayak gini kan kita belajar bareng, semakin enak, semakin santai. Kalau tadi, aduh siapa ya mau ngomong pun mungkin agak terbebani juga. Kalau Mas Sumanto itu juga saya udah kenal. Beliau Gomboh Lor ya kalau nggak salah untuk usahanya di bidang madu kalau nggak salah. Betul Bu, iya. Kebetulan bisa gabungnya katanya setelah Idul Adha gitu Bu, mungkin lagi sibuk kalau ya. penjualannya udah luar biasa Mbak kalau beliau.
Iya. Nggih, Bu. Ya, Jadi insya Allah semoga kedepannya Pak Sumanto bisa gabung, Bu. ya. Gitu. Iya. Sudah saling kenal nggih, Bu, berarti ya? Putri, Bu Yunia, dan Bu Rini nggih. Oke. Nggih. Oke. Nggih, Bu. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan itu pelatihannya seminggu sekali setiap hari Minggu, Bu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa ya, Mbak. Iya. Kalau ada kesulitan atau apapun juga, atau kendala atau halangan tuh bilang di grup juga nggak apa-apa, Bu, biar grupnya rame. Baik. Iya. Oke. Baik, saya kembalikan ke MC mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Yuni, terus Bu Rini dan Bu Tri, serta Mbak Stevi, serta teman-teman dari tim KKN UGM. Terima kasih telah menghadiri sesi webinar saya hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekaligus semoga kita diberi kesehatan selalu untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih semuanya. Sesi akan saya sudahkan. Sebelumnya, apakah dari mungkin teman-teman ataupun Bu Yunia ataupun Bu Rini atau Bu Tri atau Mbak Stevi ada yang ingin menambahkan lagi? Saya persilahkan tempat. Saya rasa sudah cukup, Mas. Oh iya. Sudah cukup, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dari UMKM Kedungpo. Sesinya akan saya sudahi. Kira-kira nanti sekitar pada hari Senin dan Rabu itu akan ada tambahan-tambahan materi dari rekan-rekan tim KKN Kedungpo lain terkait program kerjanya tim KKN UGM yang mungkin nanti akan di-sharing di grup grup pelatihan UMKM. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Terima kasih Bu Yunia, Bu Tri, Bu Rini. Terima kasih Bu Tri, Bu Yunia, dan Bu Rini. Nomornya Bu Rini Ratnasari dimasukkan di grup ya, Mbak? Oh iya, Bu. Atau Ya, Bu. iya, saya invite nanti. Saya masukkan. Oke, mohon pamit. Iya, Bu. Terima kasih Bu.